Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang menjelang sore sahabat-sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Apakah masih semangat? Apakah persiapan untuk latihan hari ini? Kebetulan saya juga sesudahnya asar persiapan latihan shoulder di Raja Gym Kota Kulon Bondowoso. Monggo buat teman-teman yang ada di kawasan Kota Bondowoso, di Kota Kulon, jika ingin latihan bersama saya, monggo saya tunggu ya. Sesudahnya asar saya rutin, hari ini jadwal saya adalah shoulder. Nah, baik teman-teman, izinkanlah kali ini saya akan menjawab dari pertanyaannya Mas Bowie ya, Mas Bowie Z2 kalau tidak keliru ya. Jadi kurang lebih pertanyaannya beliau adalah, mengapa, intinya ya kesimpulannya, mengapa sih otot kiri itu lebih lemah daripada otot yang kanan ya. Beliau itu latihan lateral raise katanya menggunakan beban 2 kilo ya, repetisi sebanyak-banyaknya. Kemudian gantian yang kiri, beliau merasa lemah atau tidak sekuat dengan tangan yang kanan. Kenapa itu teman-teman? Dan kegiatan seperti ini ataupun gerakan isolation yang lainnya pastinya kan juga lebih terfokus pada otot yang kita gunakan. Nah, intinya pada teman-teman, sebelum saya jelaskan ya, pada dasarnya jarang kita menemui fakta tubuhnya manusia itu yang simetris. Artinya memang rata-rata manusia itu normalnya memang sih tidak simetris. Nah, dalam hal ini, dalam kita latihan, biasanya teman-teman semua termasuk saya itu kalau latihan gym lebih condong lebih banyak kekuatan yang otot kanan teman-teman. Terutama juga ketika kita latihan isolation menggunakan dumbbell ya, itu lebih terasanya ketika kita latihan menggunakan otot yang kanan. Kenapa kok bisa terasa? Sedangkan yang kiri kok malah tidak kuat. Jadi yang kanan misalnya kuat 10, mungkin yang kiri tidak kuat, hanya sampai 8 atau bahkan 6 atau bahkan separuh, atau hanya 1, 2, 3. Dan itu dikembalikan kepada melihat dari beban yang kita pakai. Nah, dalam kasusnya Mas Bowie ini ya, beliau menggunakan beban 2 kilo lateral raise seperti ini. Jadi repetisi sebanyak-banyaknya. Ini kan bagian terasa sudah, bagian otot sampingnya ya. Nah, mungkin yang kanan ini adalah 15 repetisi, sedangkan yang kiri, saya juga begitu teman-teman. Nah, lain memang. Kenapa? Karena kita semua, saya sendiri, termasuk Mas Bowie juga buat teman-teman, adalah bukan kidal. Jadi kita lebih dominan otot yang kanan. Apakah itu bahaya? Sebenarnya sih tidak bahaya ya, karena ini sudah normal. Sekali lagi saya katakan ini normal. Jadi jarang banyak orang itu tubuhnya simetris, artinya seimbang antara yang kanan dengan yang kiri. Saya juga banyak member-member yang mesti sharing ke saya, Mas, shoulder saya kok lebih kecil yang kiri ya, kok yang kanan lebih ngepam. Mas, otot dada saya, nah begitu pun. Nah, akhirnya apa? Kemungkinan terjadinya adalah imbalance atau otot yang tidak seimbang. Terus bagaimana cara mengatasinya? Nah begini, ini salah satu strategi saya. Jadi bagaimana cara mengatasi otot yang imbalance? Sebenarnya saya sudah, insya Allah ini sudah saya bahas nih, tapi saya mungkin sudah lupa ya. Jadi saya terangkan lagi di sini bagaimana cara mengatasi otot yang imbalance ya. Ketika misal otot kiri kita atau otot bagian sebelah kiri, entah bagian bicep, bagian lateralnya, bagian back belakangnya, atau bahkan juga kaki, pastinya juga berpengaruh. Bagaimana cara mengatasinya? Gampang. Jadi kita lakukan latihannya dengan cara pertama kali bagian otot yang lemah itu teman-teman. Jadi weak point-nya yang mana? Misalkan teman-teman latihan shoulder press, kita dari shoulder press menggunakan isolation ya, isolation tapi dumbbellnya hanya 1 misalkan bebannya. Nah, gunakan tangan yang kiri terlebih dahulu, shoulder press gunakan. Kalau misalkan teman-teman mampu kanan yang 10 ya, kanan 10 repetisi, usahakan ini 15 repetisi, tentunya dengan form yang tepat teman-teman ya. Nah, boleh ke depan seperti yang sudah saya terangkan kemarin, boleh
Nah, tapi kalau misalkan Anda nggak sanggup Mas sampai 15, maksimalkan saja. Seberapa kuat Anda melakukan. Nah, lakukan itu berulang-ulang. Anda mau latihan lateral, Anda mau bicep curl. Pokoknya intinya ketika gerakan isolation ya, dumbbell fly, usahakan yang kiri dulu. Ya, one by one, satu persatu, usahakan kiri yang dulu teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman, karena otak kita sudah terbiasa mendeteksi gerakan mana yang kita pakai, maka otomatis kita nanti lama-lama akan lebih dominan yang kiri. Setidaknya samalah dengan yang kanan. Contoh saya ini aktif dulu, aktif main sepak bola teman-teman, dan saya dikenal dengan pemain kidal ya, pemain kidal. Jadi saya nggak bisa nendang kanan. Kenapa? Bukan karena dari keturunan, bukan. Memang dasarnya saya lebih suka kok yang kalau nendang kidal itu sepertinya keren. Jadi saya latih tiap hari, saya latih sendiri. Ketika teman-teman sudah selesai latihan, saya latihan sendiri, latihan nendang kiri. Terus saya nendang kiri, kekuatan juga pakai power kiri. Dan yang kanan, ini yang bikin saya juga sebenarnya agak menyesal, jarang saya latih. Akhirnya setiap main bola pasti saya melakukan tendangan, operan, kemudian kontrol ya, kemudian stop bola, pasti pakai pasti pakai kaki yang kiri. Sehingga lama-lama terbiasa, powernya saya lebih menendang yang kiri teman-teman. Itu dalam sepak bola. Apalagi ketika kita dalam gym misalkan. Makanya weak point-nya adalah teman-teman kelemahannya yang mana, itu sudah latih dulu, hajar dulu sampai repetisi sebanyak-banyaknya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi strategi pendekatan itu banyak kita lakukan, asalkan kita bisa mampu mengkondisikan atau juga menyesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Insya Allah programnya teman-teman akan tetap jalan ya, tetap jalan. Makanya sekali lagi saya bilang, musuh terberat itu bukan orang lain teman-teman, tetapi adalah diri kita sendiri. Jadi kita tetap fokus goals kita mau dibawa kemana latihan, kita mau seperti apa nantinya kita tidak tahu. Yang penting fokus dulu sama niatnya, goalsnya. Masalah badan berisi, badan berotot, six pack itu bonusnya. Yang penting apa? Badan sehat, bugar, nyaman, dan aktif dalam menjalani kegiatan harian kita. Begitu ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi strateginya adalah latihan ambil dari weak point atau kelemahan yang kita rasakan, mana yang kurang. Otot bicep kita yang kiri kurang sepertinya dengan yang kanan, langsung hajar yang kiri. Lateral, bagian samping ataupun juga bagian belakang posteriornya, langsung latihan lateralnya. Boleh satu persatu atau bahkan juga ambil pemanasannya, warming upnya itu khususkan untuk weak point Anda, khususkan untuk latihan yang Anda menurut Anda lemah. Jadi misalkan, lateral saya kok nggak kuat ketika latihan shoulder, langsung saja sudah, yang kanan nggak usah, nggak apa-apa. Namanya juga strategi, lakukan dalam 1 minggu. Minggu berikutnya mungkin juga sudah bisa mengejar dari kekuatannya yang kanan, atau juga bahkan seimbang, nggak apa-apa. Namanya juga strategi, karena pada dasarnya sekali lagi semua manusia itu jarang yang simetris teman-teman, jarang yang pas badannya itu atau otot-ototnya itu seimbang. Terkecuali jika Anda itu mengalami yang namanya kelainan, mohon maaf, mungkin penyakit kelainan tulang seperti skoliosis, atau juga bahkan pernah jatuh, cedera, kecelakaan. Nah, itu bisa mempengaruhi. Itu bisa jadi kontributor dari ketidakseimbangan latihan, dari bagian lemahnya itu. Makanya tetap semangat buat Mas Bowie ya. Tetap sudah yakin, dan sekali lagi fokus apa yang kita gerakkan. MMC-nya kita pakai, Mind Muscle Connection. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada saran ataupun komentar, insya Allah akan saya jawab teman-teman. Karena sepertinya banyak ya pemula-pemula yang sudah mulai tergerak hatinya, terbuka hatinya untuk segera mulai latihan. Oke, saya ucapkan sukses programnya teman-teman. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan ingat, sekali lagi saya bilang, musuh terberat adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Muscle Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.